Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan semuanya. Kita akan berdiskusi terkait Smart Factory Manufacturing for Efficiency. Saya menyapa Pak Pangki Christian dari Aptiknas DKI Jakarta, sekaligus juga Direktur di PT 521 Teknologi Indonesia. Beliau sering sekali mengadakan webinar dan seminar terkait Smart Manufacturing. Dan Pak Ahmad Sahroni selaku perwakilan dari PT 521 Teknologi Indonesia, PRTG Distributor Indonesia. Sebelum masuk ke diskusi, kita lihat presentasi dari Pak Roni terlebih dahulu. Silakan Pak Roni. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nurma. Saya izin share presentasi. Oke, ini adalah PRTG Network Monitor. Nah, ini kita di sini lebih spesial, yaitu ini memonitoring Industrial Internet of Things, atau kita bisa sebut IIoT, seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada 4 agenda ya. Yang pertama yaitu PRTG Overview. Yang kedua, PRTG Arsitektur. Terus yang ketiga, Industrial Internet of Things atau IIoT. Selanjutnya yaitu Integration by PRTG. Jadi kita masuk ke bagian pertama ya. Oke, ini PRTG kepanjangan dari Parcel Router Traffic Grapher. Nah, ini berasal dari Jerman ya. Nama kompaninya yaitu Parcel AG dari Jerman. Nah, ini adalah aplikasi yang berbasis Windows ya. Nah, untuk monitoring device dalam sebuah jaringan berdasarkan sensor dengan menggunakan protokol ping, SNMP, WMI, dan lain sebagainya. Dapat memonitoring device, sistem, aplikasi, traffic, flow, dan lainnya, dan tidak membutuhkan plugin tambahan. Jadi ini adalah aplikasi all out ya, jadi tidak membutuhkan plugin tambahan. Selanjutnya kita masuk ke produknya. Jadi PRTG ini ada 3 produk. Yang pertama untuk produk yang dari level kecil sampai middleware, yaitu menggunakan PRTG Network Monitor. Nah, ini memonitoring semua infrastruktur Anda, cuma kapasitasnya ya dari kecil sampai menengah. Nah, ini modelnya on-premise ya. Terus dia membutuhkan server ya untuk core-nya. Terus selanjutnya modelnya yaitu perpetual. Nah, ini untuk yang PRTG Network Monitor. Selanjutnya ada PRTG Enterprise Monitor. Nah, ini untuk yang kapasitasnya large, besar ya. Jadi ini memonitor semua infrastruktur TI Anda dengan kapasitas yang lebih besar. Modelnya on-premise, dia memerlukan core ya, atau server untuk core-nya. Terus modelnya yaitu subscription. Selanjutnya ada PRTG Host Monitor. Nah, ini memonitoring semua infrastruktur Anda dalam bentuk cloud. Itu ya. Jadi ini modelnya on cloud dan tidak memerlukan server buat core-nya. Jadi kita tinggal download dan install PRTG Remote Probe-nya. Nah, kita bisa monitor. Dan ini modelnya adalah subscription juga. Selanjutnya kita masuk ke identical to the sensor. Jadi sensor ini identiknya di CPRTG gitu ya. Nah, sensor ini adalah memonitoring satu aspek dari device atau perangkat. Dan di dalamnya memiliki beberapa channel. Nah, contoh di sini ada yang namanya device ya, device-nya yaitu server developer Windows. Nah, di sini ada ping gitu ya. Ping ini disebut sensor. Jadi memonitoring satu aspek dari device. Terus ada uptime ya, terus ada CPU load, ada memori, ada disk free ya. Terus di sini juga ada disk IO-nya. Terus ini service yang berjalan, baik itu service SQL dan IIS ya gitu ya. Terus juga ada interface. Nah, ini disebutnya sensor ya, memonitoring satu aspek dari device. Dan di dalam sensor itu ada namanya channel. Channel itu di dalamnya ada value-value yang di-pooling ya, atau yang dimonitoring oleh si sensor.
Kalau di ping kita buka pingnya ya, itu ada downtime, ada maksimum, ada minimum, ada packet loss, ada ping time. Nah, ini yang disebut identical to the sensor. Kita masuk ke sensor available. Nah, untuk sensor available-nya maksudnya di sini adalah template sensor yang sudah tersedia gitu ya. Jadi kita bisa gunakan langsung. Nah, ini yang sudah available ada sekitar 285 sejenis sensor ya. Jadi kita tinggal pilih nih sensornya mau apa ya. Nah, nanti di sini kalau seandainya nggak ada kita tinggal ketik ya dari menu search. Dan di sini sudah ada 285 template sensor. Nah, seperti ini ya contohnya kalau kita ketik SNMP maka semua sensor yang mempunyai nilai SNMP maka dia akan ke view seperti ini. Dan ini adalah informasi ya jika ingin lebih lanjut ya PLTG itu sensornya apa aja, available-nya. Nah, kita bisa klik link di sini. Nah, ini untuk yang sensor available. Selanjutnya kita masuk ke lisensi sensor. Nah, untuk yang model free trial ya dari PRTG, yaitu kita bisa menggunakan unlimited sensor selama 30 hari. Nah, ini yang model PRTG free trial. Jadi 30 hari unlimited sensor ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya sudah 30 hari, maka statusnya nanti akan berubah jadi free version, yaitu yang available untuk sensornya yaitu ada di angka 100 sensor. Sisanya nanti akan ke-pause seperti itu. Dan untuk 100 sensor ini dia adalah batas free dari PLTG. Jadi kalau seandainya mau gunakan trial gitu ya, atau untuk testing-testing kita bisa gunakan yang free trial maupun yang free version. Nah, ini untuk yang free version. Selanjutnya untuk yang berbayar ya, itu paling minim di angka 500 sensor. 500 sensor, terus dia up ke 1000 sensor, up lagi ke 2500, up lagi ke 5000 sensor, dan up lagi ke PRTG XL1. PRTG XL1 ini informasinya yaitu dia unlimited sensor, tapi dari prinsipal ya merekomendasikan batas amannya yaitu di angka 10.000 sensor. Jadi PRTG XL1 ini kategori unlimited, cuma ada batas aman ya yang harus diterapkan yaitu di angka 10.000 sensor. Ini dari prinsipalnya. Selanjutnya yang lebih besar yaitu ada yang namanya PRTG Enterprise. Nah, ini minimalnya itu ada di angka 20.000 sensor. Nah, ini untuk lisensi sensor ya dari PRTG. Selanjutnya kita masuk ke PRTG teknologi. Teknologi yang disupport ya, yaitu ada SNMP all version, baik itu versi 1, versi 2, maupun versi 3. Ada flow teknologi, baik itu NetFlow, JFlow, SFlow, maupun IFIC. Ada SSH, WMI, Ping, dan juga ada SQL. Nah, ini juga didukung script ya, yaitu bisa menggunakan Python, Execute, DLL, PowerShell, VB, Batch Scripting, dan juga REST. Nah, dari teknologi ini, PRTG itu mampu memonitoring performa, database, network, aplikasi, cloud, service, dan juga hardware. Nah, ini untuk yang teknologinya. Kita masuk ke arsitekturnya. Jadi arsitektur PRTG itu ada 2 service yang berjalan saat kita sudah melakukan instalasi. Yang pertama disebut PRTG Core Server Service atau kita bisa sebut juga dengan istilah Core Server. Selanjutnya ada PRTG Probe Server ya, service ya. Nah, di sini kita juga bisa sebut sebagai Probe Server. Untuk core ini adalah bagian utama dari PRTG yang menjalankan fungsi ya, web service, data storage, report engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk probe ini bagian yang melakukan monitoring ya secara real time. Nah, ini dapat berupa local probe, remote probe, dan juga cluster probe. Hasil dari monitoring akan diteruskan ke sisi core. Nah, polanya kayak gini ya arsitekturnya. Jadi ini adalah core dan ini adalah probe dan di sini katakanlah device atau sensor. Jadi yang bisa melakukan monitoring secara real time adalah probe. Probe akan mempooling di sini hasilnya ya, sisanya akan diserahkan ke sisi core server. Selanjutnya ada yang remote probe. Nah, kalau remote probe ini sebenarnya perpanjangan dari probe ya. Jadi probe-nya ini diperpanjang gitu kan. Nah, ini terkoneksi bisa menggunakan private IP, tunnel IP maupun IP public gitu ya. Jadi probe-nya ini diperpanjang. Nah, setelah kita sinkroniskan dan sudah terhubung statusnya, maka PRTG Remote Probe ini bisa melakukan pooling gitu ya. Pooling hasilnya akan diserahkan ke sisi core langsung, seperti itu.
Selanjutnya ada yang namanya arsitektur host probe. Nah, kalau untuk host ini kita nggak perlu install core-nya, jadi kita tinggal download dan install remote probe-nya ya. Kita ambil dari cloud. Nah, setelah kita sinkroniskan, maka si remote probe ini bisa melakukan pooling di sensor-sensor di bawahnya. Selanjutnya ada cluster probe. Nah, cluster probe ini kurang lebih semacam high availability dari atau HA-nya si PRTG. Nah, ini pertama dia akan melakukan mirroring ya. Jadi core ini akan melakukan ke cluster. Dia akan melakukan mirroring ya, mirroring data. Dan di satu sisi dia juga akan melakukan monitoring di device yang sama. Jadi apa yang dimonitoring oleh si core dimonitoring juga oleh si cluster. Ini untuk ya cluster probe. Oke, selanjutnya kita masuk objek hierarki. Jadi objek hierarki PRTG itu menyerupai akar pohon atau kita bisa sebut sebagai device tree ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini ada root. Root ini berisi semua objek atau komponen dalam device tree PRTG. Ada probe. Probe ini berisi server ya yang diinstal PRTG. Ini bisa berisi subgroup maupun device itu sendiri. Terus device ini mewakili salah satu komponen dalam jaringan berupa IP, baik itu IP privat, IP tunnel maupun IP public. Terus ada sensor. Nah, sensor ini memonitoring satu aspek dari device. Di dalamnya ada channel. Nah, channel sendiri ini adalah yang melakukan pemantauan atau yang melakukan polling ya. Jadi ini adalah value-value yang selalu merecord hasil monitor dari si sensor. Nah, ini untuk objek hierarki dari PRTG. Kita masuk ke UI, welcome interface. Nah, UI-nya seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu dia menggunakan sensor itu berapa gitu ya. Terus kalau ada alarm di berapa. Selanjutnya ada UI device interface. Nah, ini untuk yang device tree dari PRTG, device interface. Di atas ada main menu bar ya. Main menu bar itu menu utama dari PRTG. Di sini ada informasi alarm, pencarian searching dan juga ada log off. Terus ada pack header bar. Pack header bar ini kita bisa sebut sebagai sub menu ya. Jadi saat kita mengklik objek device tree ya, katakanlah kita klik root atau klik objek yang ada di sini, maka header bar-nya akan mengikuti apa yang kita klik ya. Seperti itu. Terus ada viewing option. Viewing option ini hanya sizing untuk item yang ada di device tree ini. Terus ada pack content. Pack content ini berisi informasi di dalam device tree ya. Di sini ada device tree, ada location, ada grafik per 2 hari, per 30 hari maupun per 1 tahun. Kalau di bawah ada namanya pack footer. Nah, ini memberikan informasi PRTG ini di versi berapa, dia login menggunakan akun apa, dan informasi auto reload. Kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu ini adalah Industrial Internet of Things atau kita bisa sebut sebagai IIoT. Nah, IIoT ini adalah cara untuk mentransformasi ya digital di bidang manufaktur. Mengacu pada sensor, ya, instrumen dan perangkat lain yang saling terhubung, yang terhubung bersama dengan aplikasi industri komputer ya. Jadi antara IIoT, OT dengan juga infrastruktur di perusahaan itu akan terhubung ya, jadi satu gitu ya. Termasuk manufaktur dan manajemen energi. Jadi manajemen energi juga bisa ya, karena tergabung dalam satu jaringan, satu ekosistem di perusahaan. Maka konektivitas ini memungkinkan ya untuk pengumpulan data, pertukaran data, dan analitik data yang berpotensi memfasilitasi peningkatan produktivitas dan efisiensi. Jadi keseluruhan ya infrastruktur, baik itu infrastruktur komputerisasi, infrastruktur network, infrastruktur mesin-mesin industri seperti itu. Nah, itu nanti kita dibuat ya, kalau khusus untuk industrinya itu dibuat digitalisasi dulu, baru nanti dijadikan satu ya, dijadikan satu. Nah, dari situ nanti kalau udah jadi satu konektivitasnya, nah di situ ada pengumpulannya, pertukaran dan juga analitiknya. Nah, nanti dari analitik itu nanti kita bisa memperoleh yang namanya peningkatan produktivitas dan juga efisiensi. Nah, ini untuk yang IIoT. Selanjutnya ini untuk devices ya yang biasa digunakan untuk menunjang IIoT itu sendiri. Nah, device-nya yaitu ada yang edge ya, seperti switch industri. Jadi switch khusus industri, ada komputer industri, ada media converter, ada endpot, U-port, CCTV, dan solusi infrastruktur jaringan ya, untuk memungkinkan konektivitas
untuk industri Internet of Things atau IoT. Jadi nanti device-device ini digabungkan gitu ya. Nah, setelah digabungkan nanti kita bisa konektivitaskan dengan jaringan yang ada di office. Seperti itu. Jadi sebenarnya dia network terpisah tapi kita bisa satukan dengan infrastruktur TI seperti itu. Nah, support dari ini yaitu ada protokol Modbus ya, terus ada juga protokol SNMP dan juga ada protokol MQTT. Kita masuk bagian pertama yaitu integrasi dengan PRTG ya. Ini menggunakan protokol Modbus. Nah, protokol Modbus ini dibuat oleh perusahaan PLC ya yang bernama Medican tahun 1979. Nah, ini sudah dibuat ya sebagai standarnya seperti itu. Nah, Modbus Serial atau RTU atau SCII ini merupakan varian Modbus yang ringkas dan digunakan pada komunikasi serial. Jadi ini komunikasinya serial ya. Jadi terminalnya modelnya serial. Jaringan Modbus terdiri dari master dan juga beberapa slave. Nah, master bersifat aktif ya. Masternya ini dia aktif gitu ya. Sedangkan slave-nya ini pasif gitu ya. Sedangkan slave bersifat pasif, dia hanya merespon apa yang diminta oleh si master. Jadi kalau si master ini ngetok gitu ya, nah maka si slave ini akan mengikuti arahan daripada si master. Nah, ini adalah metodenya untuk yang Modbus serial atau RTU atau ASCII. Selanjutnya ada Modbus TCP/IP. Nah, ini yang model terbaru gitu ya. Merupakan varian Modbus ya yang digunakan untuk komunikasi melalui jaringan TCP/IP menggunakan TCP/IP untuk transmisi pesan dari Modbus 1 dengan Modbus yang lainnya ya yang kompatibel seperti itu. Nah, sistem komunikasi melalui Modbus TCP/IP dapat mencakup berbagai jenis. Contoh ya, ini adalah perangkat Modbus TCP/IP client server dan juga ada perangkat terinterkoneksi seperti bridge, route atau gateway ya. Nah, jadi kayak semacam ini adalah kayak semacam gateway gitu ya. Jadi dia menghasilkan Modbus yang dari awal itu dia monitoring hal-hal kecilnya dulu, setelah itu masuk ke gateway seperti itu. Nah, jadi kalau untuk yang TCP, jadi dari Modbus 1 ke Modbus 2 ini saling terhubung ya menggunakan TCP/IP tadi tersebut. Terus juga ada yang namanya server TCP gateway dan juga ada yang client. Nah, ini untuk yang Modbus. Selanjutnya, nah ini yang kita integrate dengan PRTG. Nah, ini ada Modbus TCP custom ya. Terus ada Modbus RTU, terus ada Modbus TCP custom. Jadi informasinya seperti ini ya. Ini sensornya yang sudah berhasil di-create. Ini ada informasi voltase ya di channelnya, terus ada memory available dan juga operation. Operationnya dia status on. Nah, terus load available memory sekian dan voltasenya sekian. Nah, ini untuk yang sampel untuk protokol Modbus. Selanjutnya untuk yang protokol SNMP. Nah, SNMP ini memonitoring via SNMP ya. SNMP adalah Simple Network Management Protocol. SNMP merupakan protokol untuk memanajemen perangkat ya yang terhubung dalam jaringan IP atau Internet Protocol. Peralatan-peralatan itu ya antara lain switch, root, modem, komputer, server, IoT dan IoT. SNMP menggunakan protokol UDP ya dua arah untuk mengumpulkan data-data ya. Contoh kayak semacam ini ada manager dan juga ada master agent. Ada agent satu, nah nanti dari agent dari manager ini dia akan menerima get atau set request ke master agent akan mengembalikan ke manager. Nah, ini lewat UDP 161. Biasanya port yang digunakan SNMP itu ya. Selanjutnya ini konfigurasinya ya, setupnya. Jadi ini kredensial for SNMP device. Ini community stringnya kita tinggal rubah gitu ya. Portnya 161, mau yang set versi 1, 2 maupun 3. Nah, ini untuk yang integrate dengan SNMP. Selanjutnya ada protokol MQTT. Nah, monitor via MQTT atau Message Query Telemetry Transport merupakan sebuah protokol yang berjalan di atas stack TCP/IP ya, dirancang khusus untuk machine to machine. Nah, ini contohnya ada Arduino, Raspberry Pi, IoT ya. Device yang lain tidak memiliki alamat khusus. Nah, sistem kinerja MQTT menerapkan publish dan subscribe data. Gitu ya. Nah, ini contoh ya, di sini ada broker. Nah, broker pada MQTT ini berfungsi untuk menghandle data publish ya dan subscribe. Jadi broker ini menghandle fungsi publish dan juga subscribe.
Ini bisa diibaratkan sebagai server ya yang memiliki alamat IP khusus atau biasa kita sebut IP publish seperti itu. Oke, selanjutnya publish dan subscribe. Publish ini merupakan cara suatu device untuk mengirimkan datanya ke subscription. Biasanya pada publisher ini adalah sebuah device yang terhubung dengan sensor tertentu. Ini merupakan perangkat fisik ya, seperti itu. Terus selanjutnya ada subscribe, merupakan cara suatu device untuk menerima berbagai macam data dari publisher. Subscribe dapat berupa aplikasi monitoring, sensor, dan lain sebagainya. Jadi ada publish dan juga ada subscribe. Selanjutnya kita masuk ke topik. Nah, topik ini lebih terperinci ya. Topik seperti halnya mengelompokkan data di suatu kategori. Pada sistem MQTT protokol ini ya bersifat wajib hukumnya. Jadi ini ada publish ya, terus ada subscribe, dan ini ada MQTT broker. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Ini ya, integrate dari MQTT. Jadi kita bisa melakukan configure, ini username-nya apa, portnya apa, terus password-nya apa, portnya apa. Nah, ini untuk yang setup atau integrate dengan PRTG menggunakan protokol MQTT. Oke, saya kira itu. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Silakan Mbak Nurma. Terima kasih Mas Rodni atas presentasinya. Saya ingin berdiskusi lebih lanjut terkait tema dan paparan ini. Untuk Pak Pakti Christian, melihat presentasi Pak Roni tadi menarik sekali ya Pak. Kalau sekarang ini sampai mana perkembangan smart manufacturing di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Nurma dan Mas Roni atas presentasinya. Jadi kalau kita lihat bersama sebetulnya awareness ya terkait dengan smart manufacturing ini muncul seiring dengan gerakan pemerintah kita terkait dengan Making Indonesia 4.0 di tahun 2018. Nah, di kala itu memang masih banyak yang belum bisa atau belum tahu apa sih yang harus dimulai terkait dengan smart factory atau smart manufacturing yang pada waktu itu digemborkan dari negara asalnya Jerman ya. Nah, kemudian pemerintah kita membuat strategi Making Indonesia 4.0, kemudian berlanjut ada namanya pengukuran ya, pengukuran apakah satu perusahaan sudah sejauh mana levelnya, itu yang namanya INDI 4.0. Dan yang terakhir adalah ekosistemnya ya, namanya SINDI 4.0. Nah, kita lihat dari 2018 sampai dengan sekarang sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang telah sukses mengimplementasi smart factory mulai dari monitoring sampai dengan manajemen. Tapi yang paling banyak memang orang memulai dengan aspek monitoring terlebih dahulu. Karena ini jauh lebih mudah dilakukan, apalagi sekarang infrastruktur terkait dengan IT dan operational teknologi yang tadinya terpisah, sekarang ini sudah menjadi satu bagian ya, sehingga infrastrukturnya juga sudah bisa sharing antara IT dengan OT. Nah, jadi biasanya tantangannya di perusahaan adalah apakah mereka telah memiliki kesiapan ya terkait dengan aplikasi, sistem dan infrastruktur yang bisa digunakan untuk mendukung ya smart factory implementation ya di Indonesia sekarang ini mungkin dari sekian banyak mungkin baru yang berskala besar industri-industri yang berskala besar yang telah mengimplementasi smart factory ya. Mungkin itu Mbak Norma. Oke, untuk Mas Roni, dari yang tadi dijelaskan, apa saja kendala yang mungkin dihadapi oleh pabrik yang mungkin akan mengimplementasi smart factory monitoring ini? Oke, terima kasih Mbak Norma. Jadi yang menjadi kendala ya, jadi setelah kita sudah berhasil mengimplementasikan ya IIoT atau smart industry ini, jadi hal yang lumrah itu pasti perlu namanya sistem untuk memonitoring device-device yang sudah kita implementasi tersebut. Tanpa ada namanya sistem monitoring, jadi kita juga percuma sudah menerapkan banyak, udah keluar duit budget banyak gitu ya, untuk mengimplementasikan smart industry semacam itu, tapi nggak ada sistem monitoringnya. Jadi
kita nggak dapat ya value atau historical data dari perangkat-perangkat tersebut. Jadi apa gunanya? Jadi sekali lagi perlu yang namanya sistem monitoring. Nah, di sini saya ngasih solusi menggunakan PRTG. PRTG ini bisa memonitoring infrastruktur IT gitu ya, baik itu device network, server gitu ya, terus juga service yang berjalan, statusnya dia on atau off, aktif atau inaktif. Terus juga ada network ya, device network juga PRTG mampu monitoring sampai deep seperti itu. Terus di sini ada lagi yaitu AAIoT atau OT ya gitu. Nah, kalau OT kita bisa memonitoring ya, PRTG bisa memonitoring ya sampai level-level tertentu. Jadi kalau seandainya ada OID ya, OID-nya itu kita bisa ambil gitu ya, terus kita bisa monitoring ya value-nya kayak gimana. Saya rasa itu. Jadi menurut saya PRTG ini solusi terbaik ya untuk memonitoring smart industry. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Silakan. Oke, Mas Roni. Untuk Pak Pangki, dari penjelasan Mas Roni tadi, sejauh mana produk PRTG bisa membantu banyak pabrik ya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tentu tadi balik ke kesiapan ya infrastruktur. Kalau infrastrukturnya sudah siap, maka solusi seperti PRTG ini akan sangat bisa membantu. Karena apa? Karena dalam banyak hal mungkin ya mereka telah memiliki sistem yang ada sebelumnya. Tapi mereka mungkin tidak memperhatikan melulu faktor data yang diambil dari mesin-mesin produksi. Nah, data yang diambil dari mesin-mesin produksi ini umumnya masuk ke sistem-sistem lain yang sudah ada. Jadi ada sistem dashboard yang menggunakan sensor-sensor PLC. Nah, dengan adanya PRTG, solusi untuk monitoring ya dari mesin produksi, mesin-mesin pabrik itu sekarang juga bisa langsung dalam satu tampilan hal yang sama, dashboard yang sama ya, baik untuk teman-teman IT maupun teman-teman OT yang selama ini mengelola infrastruktur mesin produksi. Nah, jadi dengan adanya monitoring ini tentu akan memudahkan karena di dalam monitoring ini aspeknya yang pertama biasanya adalah adanya threshold ambang batas yang membuat kita melakukan alerting. Nah, terkait dengan tema MRO Indonesia 2002 tahun ini kan terkait dengan efisiensi. Ya, jadi bagaimana kita bisa memastikan efisiensi mesin produksi, listrik yang digunakan, ya, kemudian banyak faktor lagi yang bisa dimonitor dengan PRTG itu bisa ditampilkan dan diberikan alert apabila mencapai batas ambang yang ditentukan. Ya, jadi solusi seperti PRTG ini tentu akan sangat membantu bagi teman-teman di pabrik ya. Mungkin itu, Mbak Nurma. Oke, untuk Mas Roni, kalau dari produknya sendiri, factory monitoring apa saja yang bisa ditampilkan di dashboard PRTG ya, Mas? Oke, terima kasih Mbak Nurma. Jadi apa saja yang bisa ditampilkan? Yang pertama yang paling simpel yaitu device-device yang sudah pernah di-add ya, yang pernah di-add di PRTG. Itu kita bisa tampilkan. Nah, yang menarik di dashboard PRTG, pembuatan map dan dashboardnya itu seperti kita membuat clipping ya, seperti itu. Jadi pertama kita tentukan dulu devices-nya, kedua kita tentukan ikonnya. Nah, ikonnya pun kita bisa customize ya. Jadi kita punya icon tertentu yang kita ingin menjadikan gambar tersebut itu sebagai icon. Nah, itu possible. Jadi kita buatkan dulu ya ikonnya, sudah jadi kita upload ke PRTG. Nah, icon tersebut itu kita bisa gunakan sebagai icon dashboard. Nah, untuk dashboardnya karena PRTG itu mampu memonitoring IT dan OT gitu ya, maka dashboardnya pun jadi satu. Tinggal kita petakan mapping, maunya pola kayak gimana. Jadi katakanlah kalau satu perusahaan nih, satu klik, diklik lantai 1 atau diklik area 1 akan masuk ke IT, diklik ke lantai 2 atau angka 2 akan masuk ke OT. Jadi kita bisa buat mini aplikasi ya di dashboard PRTG. Jadi nggak usah bingung karena fiturnya banyak gitu ya. Terus yang paling menarik yaitu di dashboard itu juga akan real time. Jadi yang tadi Pak Fangki bilang kalau seandainya ambang batasnya sudah tercapai, maka pertama dia akan melakukan informasi alarm ya, jadi akan ada bunyi gitu ya.
Selanjutnya, dia juga akan memberikan trigger notifikasi dan di dashboard itu nanti akan sama gitu ya. Jadi apa yang dilakukan monitoring di PRTG dan di dashboard itu real time, jadi sama seperti itu. Jadi kalau nanti ada threshold atau ada ambang batas yang masuk, maka nanti status sensornya pun akan sesuai dengan yang terjadi seperti itu. Saya kira itu Mbak Nurma, saya kembalikan. Oke, Pak Pangki dan Mas Roni, terima kasih atas waktunya boleh berbagi dengan kami di sini. Kami bangga bisa mengisi kegiatan MRO Indonesia 2022 ini. Ikuti berbagai kegiatan kami di eventcerdas.com atau mengakses website 521.com. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan kami berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.